Masuklah kita lurus terus nih. Lurus terus, ternyata ini kan sebelah sini ada rumah gitu. Rumah cuman kayak dia agak tinggi juga sih Mas. Kayak dibilangnya bukit juga bukannya bukit sih. Cuman agak tinggi gitu ada rumah situ. Dari situ ada yang teriak, "Jangan masuk situ." Dan di situ Mas kita sempat bengong itu sekitar semenit 2 menit kan itu. Barulah di situ kita disambut sama mereka. Aku ngelihatnya ada mbak-mbak sama mas-mas tuh pakai baju adat Jawa. Kayak bener-bener dibuka gini. Kan baju adat Jawa kan yang segini ya. Kayak agak kemben gitu tuh. Pakai batik-batik. Kita juga posisi lagi pakai batik. Batik kita sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko. Seperti biasa pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi pengalaman horornya ketika beliau sedang melakukan foto prewedding di daerah Puncak. Yaudah, di sebelah gue ada Mbak Ocha. Selamat malam Mbak Ocha. Ya, malam. Itu tahun berapa kejadiannya Mbak Ocha? Tahun 2020. 2020 Iya, baru betul. kemarin berarti ya. Oke. Dan itu kan di daerah Puncak Mbak ya. Bener. Pas ke sono itu berapa orang sih Mbak? Berdua. Berdua aja. Sama suami doang sih. Itu sesi foto ya? Iya betul. Karena kan emang kan dari fotografernya juga kan ada di sana gitu. Oh berarti pihak fotografer udah di sono? Iya, kita menyewa yang biasa aja gitu. Oke. Yang straight jalan gitu mungkin. Iya ya. benar. Oke. Nah itu kejadiannya kan di Puncak Bogor ya Mbak? Nah itu di mana sih lokasinya gitu? Ya pertama pas lokasi prewedding yang pertama itu ada di Kebun Teh. Oke. Daerah Puncak Bogor itu. Nah di situ emang awalnya aku nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Jadi pas pengalaman ceritanya ini memang waktu di tahun 2020 di bulan Agustus itu pas banget hari Kamis malam Jumat. Nah, sebelumnya udah pernah ngomong juga sama suami bilang kalau kita tuh nggak usah di hari ini gitu. Kenapa nggak ngambilnya weekend aja di hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Maksudnya lebih rame orang gitu kalau kita pulang ke Jakartanya. Karena kalau di hari Kamis kan pasti sepi gitu. Apalagi kalau kita ngelewatnya daerah-daerah Bukit Langi gitu. Iya tuh, Kita sepi banget. Apalagi kalau malam. Ngarepin ini doang sih lampu motor gitu. Kebetulan aku di situ lampu motornya masih motor Supra. Jadi nggak terlalu terang berarti banget. malam nih lewat situnya maksudnya? Iya, kita pas mau pulangnya sih. Pas mau pulang malam. Maksudnya aku nyaranin suami tuh biar kita tuh jangan di hari Kamis. Ternyata memang kita mau nikah, jadi banyak yang harus dipersiapkan gitu. Apalagi Sabtu Minggu tuh benar-benar hari penting banget gitu. Jadi sengejar waktunya lah. Iya benar, karena kan orang tua juga mau pulang ke Medan karena kita memang nikahnya di Medan gitu. Oke. Nah ini di lokasi yang pengalaman horornya ini ada 2 apa lokasinya? Satu di Kebun Teh ya? Iya, Kebun Teh. Dan satunya di tempat wisata. Kalau untuk di Kebun Teh sih aku nggak terlalu ngalamin hal aneh-aneh sih Mas ya. Karena emang kan dari Jakarta itu kami berangkat jam 10 pagi. Nyampe puncaknya itu sekitar masih siang lah, masih aman lah gitu. Nah tapi berarti sesi fotonya ada yang malam? Enggak, pas mau pulang. Pas mau pulang kan sampai malam gitu. Karena habis dari puncak Bogor itu ke Kebun Tehnya itu kita ada ke salah satu tempat wisata juga untuk prewedding. Oh iya, jadi di tempat wisatanya nih ya, di daerah Puncak lah ya. Daerah Puncak. Yaudah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Ocha, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin, yang punya cerita atau pengalaman horor juga nih, yang pengen datang ke sini seperti Mbak Ocha, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan satu lagi, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Jadi gimana Mbak cerita? Jadi itu di tahun 2020, kita kan emang ada rencana mau nikah di bulan Oktober. Kebetulan tuh nikahnya emang mau di Medan sih Mas. Oke, jadi di Medan nikahnya ya? Di kampung gitu. Nah kebetulan kita mau persiapkan pre-wed semua. Dikarenakan orang tua juga harus duluan pulang untuk mempersiapkan pesta kita. Jadi kita harus persiapkan matang-matang di bulan Agustus ini. Jadi adalah rencana pre-wed.
gitu. Jadi kita rencana priwetnya ini di Puncak Bogor, salah satunya itu di Kebun Teh, sama di salah satu wisata di Puncak Bogor gitu. Karena emang udah impian banget sih gitu. Jadi kan pertama kali ke Puncak Bogor ini, memang aku ngelihatnya puncak ini kayak wah bagus gitu kan. Enak lah dilihat ya. Enak banget tuh dilihat, apalagi kalau pas kita foto gitu kan. Nah setelah foto di situ, aku kayak mikirnya, oh bagus juga nih untuk priwet nanti gitu. Jadi kayak udah ada rekomendasi lah gitu. Nah jadi awal ceritanya ini aku sama suami bilang, kenapa sih kalau kita itu nggak usah priwetnya itu di hari Kamis gitu. Nah kebetulan juga suami situ libur untuk kerjanya. Kenapa nggak di hari Sabtu atau nggak Minggu? Jadi suami tuh juga nyaranin kalau di Sabtu Minggu nanti banyak banget yang ini harus diurus apa segala macem gitu. Kemungkinan aku libur juga, ya udah mendingan sekarang aja kita priwetnya gitu. Biar cepet lah ya. Ibarat kan kayak itu mas, apa namanya itu langsung aja gitu. Ibarat kan kayak mendadak gitulah, itu mendadak gitu kan. Akhirnya saya iyakan gitu, tapi dengan perasaan nggak enak awal-awalnya. Kayak mikirnya, duh ini kan malam Jumat gitu ya. Apalagi nanti kalau pas balik dari Puncak Bogornya nanti gimana gitu perasaannya gitu kan. Pasti kan karena di Puncak Bogor juga kan itu kan kita ngelewatin Bukit Pelangi untuk jalur puncaknya. Mungkin agak terlalu serem sih, karena kan emang pengalaman pribadi juga kan pertama kali ke sana kan serem juga gitu kan. Nah ini baru kedua kalinya aku ke Puncak Bogor untuk melakukan priwet ini. Nah kita berangkat dari Jakarta itu jam 10 pagi. Setelah nyampe di Bogor itu kayak sekitar jam 1 siang kita ngelakuin priwet di situ. Barulah dari Puncak Bogor aku tuh nggak ngalamin hal pribadi yang aneh-aneh gitu di Kebun Tehnya ini. Tapi pas di salah satu tempat wisata ini, jadi tuh aku stay kamera. Karena memang mau foto juga gitu kan. Biasa kalau anak muda mau priwet gitu kan kita harus bikin status di Instagram atau di Facebook gitu kan. Jadi kita stay kamera gitu, nggak sengaja kepencet gitu. Foto? Kayak ke candid biasa gitu. Dan akhirnya aku sadarnya pas di rumah itu foto tersebut. Aku kayak scroll-scroll gitu, kok ada foto ini gitu. Foto yang benar-benar aku nggak sengaja ngambil dari bawah, tapi ada sosok bayangan kayak nenek-nenek gitu. Itu nggak sengaja kepencet berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk dokumentasinya sendiri nih secara pribadi, nah itu kebetulan banget udah hilang. Itu benar-benar ini banget sih, maksudnya kayak pengalaman yang benar-benar harus disimpan, ternyata udah harus hilang gitu. Karena emang aku udah ganti handphone juga gitu kan. Nah, setelah itu, awalnya kita ngelakuin priwet itu biasa aja sih. Aku emang ngelihatnya awalnya sosok nenek-nenek juga. Baik yang di foto itu maupun secara langsung. Tapi suami pun awalnya nggak ngelihat apa-apa. Karena memang suami bilang, mungkin perasaan kamu aja gitu. Karena kan memang dia juga bilangnya ngingatin juga sih. Dari awal kita berangkat kan memang kamu juga mikirnya yang udah enggak katanya gitu. Yaudah kita bawa enjoy aja. Sebenarnya dalam hati juga takut mas. Gitu kan. Terasa kayak udah nggak enak juga ya dari awal. Tapi kita bawa enjoy aja lah gitu ya. Secara pribadi untuk saya sendiri gitu. Ya udah akhirnya kita pulang priwet itu dari Cibodas itu sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore itu udah hampir mau maghrib banget deh. Kayaknya udah lewat maghrib deh, kalau nggak salah itu. Aku agak-agak lupa juga kan, karena emang kejadiannya 3 tahun yang lalu. Nah setelah itu... sorry, yang tadi pas ngeliat nenek-nenek, jam berapa tuh? Yang itu masih sore sih mas. Mbak yang lihat secara langsung? Iya, tapi suami nggak. Oh, itu lihatnya lagi posisi di mana dia? Di belakang pohon. Di belakang pohon? Iya, karena emang kan di puncak itu kan banyak pohon gitu kan. Di tempat wisata tersebut kan. Jadi kayak, itu apa gitu. Jadi aku sempat ngomong juga sama suami gitu. Jadi ngomongnya, coba dia lihat itu apa gitu. Itu berupa orang? Maksudnya penampakannya bener orang atau cuma bayangan maksudnya gitu? Dibilang orang sih kayak orang sih mas ya. Oh, berarti wujud orang. Cuman suami sendiri nggak lihat gitu. Udah jangan pikir yang aneh-aneh, kita tuh masih tempat orang katanya gitu. Tapi perkiraan sama nggak sama yang Mbak foto tadi? Kelihatan di foto? Kalau untuk samanya sih yang di foto itu kayak ada bayangan biasa aja. Bayangannya doang aja ya? Ini aku lihat kayak bener-bener nenek-nenek rambutnya putih gitu sih mas ya. Pakainya lusuh gitu. Jadi aku ngeliatnya, itu apa gitu. Jadi aku ngomong sama suami, ternyata suami nggak ngeliat. Jadi suami cuma nenanginnya itu doang sih. Udah kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Emang kamu kan sebelum berangkat juga kan, ya memang udah pikirannya emang aneh-aneh gitu.
Dan kita bawa enjoy aja katanya gitu. Mungkin itu firasat kamu aja katanya gitu. Ya udah karena dibilangnya gitu, dikenanginnya begitu, ya udah aku bawa enjoy. Tapi memang masih kepikiran juga. Ternyata pulang dari Cibodas itu sekitar maghriban gitu. Kita ngejalanin jalan itu dari tempat wisata tersebut. Nah, kita jalan itu sampai ke daerah Bukit Pelangi, itu nggak ada istirahat sama sekali. Sekitaran 2 jaman lah, karena macet juga gitu kan. Nah, setelah di Bukit Pelangi ini ada salah satu warung, Mas, itu. Kan banyak tuh warung tuh di Bukit Pelangi. Di situ kita stay dulu. Untuk kayak ngopi, makan gitu kan. Karena emang cuacanya juga lagi dingin gitu kan. Akhirnya kita stay di situ. Sekitar nyampe situ kalau nggak salah jam 8-an deh. 8 kurang atau 8 lewat gitu nyampe situ. Karena kan di belakang warung itu kan juga bukit ya Mas ya, bukit tinggi gitu. Jalanan itu juga cuma diterangin cuma sama lampu motor doang. Gitu. Itu gelap banget sih. Mobil nggak ada, motor nggak ada yang lewat sama sekali pun, dan warung-warung juga ada beberapa yang tutup juga. Cuma beberapa doang sih yang buka, masih hitungan tangan lah gitu. Ternyata pas kita stay di warung tersebut, kita minum, terus kita juga makan Indomie gitu kan. Ya udah akhirnya suami juga izin ke kamar mandi. Nah ternyata pas dia ke kamar mandi, ibu yang punya warung ini langsung kayak buru-buru. Buru-buru gimana? Buru-buru nih kayak, Mbak bisa dibayar sekarang, saya menutup katanya gitu. Sedangkan aku masih sendiri di saung itu gitu. Mbak kalau ibu nutup bisa nggak nunggu suami saya? Sebenarnya bukannya aku nggak megang duit, aku megang cuma maksudnya aku tungguin gitu. Jangan langsung ditutup dulu warungnya gitu. Ternyata setelah itu ibunya ini saya ada buru-buru Mbak, kayak tapi buru-burunya itu sambil ngelihat ke bukit atas ini, kayak memang kayak udah ibaratnya kalau ini dikodein gitu ya. Oke, dia mungkin ngeliat sesuatu. Mungkin ngeliat sesuatu, cuman ibu ini nggak mau cerita. Sedangkan suami masih ada di toilet gitu. Aku mikirnya ibu tungguin sebentar ya Bu gitu. Akhirnya aku bayar juga, dan suami juga sempat mesen kopi buat di jalan, itu langsung dibungkus sama ibunya. Nggak ada ditanya mau minum di sini atau dibungkus gitu. Ternyata langsung udah dibungkus. Karena buru-buru nutup dia ya. Dan ibu itu setelah ngomong itu memang udah persiapan Mas dia nutup. Ya udah akhirnya ibu nutup kan, pergi gitu aja. Mangkok Indomie aku tuh sampai nggak diambil sama dia. Gitu yang ada di meja saung ini. Aku mangkoknya nggak diambil gitu kan. Ternyata suami ini agak lama juga gitu kan di kamar mandi gitu. Ternyata aku nggak sengaja lah nengok ke belakang gitu, aku ngeliat ke atas begini. Ya ternyata mungkin aku mikirnya juga, jangan-jangan firasat lagi nih yang kayak gini-gini. Aku ngeliat kayak poci gitu sih Mas. Serem juga, karena kan di bukit tinggi banget tuh, ada pohon gitu kan. Apalagi nih pikir aku gitu kan, apalagi sih kok ngeliat lagi kayak gini, apa feeling gitu kan. Dia memang gak kelihatan muka sih Mas, cuman kayak putih gitu, apa ibu nih juga ngeliat gitu ya. Cuman kayak nongolin tampaknya begini aja dari belakang pohon gitu. Aku mikirnya ini apa gitu. Kita bawa enjoy aja gitu. Malah di sana juga nggak ada sinyal. Aku bingung mau buka apa gitu kan. Ini gimana gitu. Ternyata aku bilang kok lama banget, karena kan emang jalan ini tuh kan buat motor sama mobil doang tuh ya Mas ya. Dan WC-nya ini tuh agak di seberang gitu. Kalau aku teriak nanti gak mungkin untuk dia buru-buru gitu kan. Ternyata ya udah, aku kayak nggak mau nengok ke sana lagi. Cuman matanya aku ini kayak pengen ngeliat lagi gitu. Penasaran gitu. Pengen mastiin itu ternyata apa sih gitu. Ternyata memang kayak badan kepala aku nih kayak bener-bener gini gitu lah. Ya udah akhirnya aku ngeliat lagi kayak gini, ternyata 2. Benar-benar aku lihat jelas, sempat bengong juga Mas, ngeliat begini untuk memastikan, karena kan emang aku matanya agak min juga ya, karena kalau min kan juga agak kurang jelas itu. Dan kebetulan situ posisinya aku lagi pakai softland gitu, jadi sampai softland aku tuh mataku gini-giniin, bener nggak sih aku ngeliat ini gitu, apa feeling doang gitu kan. Ternyata pas lihat lagi ya ada sosok kayak wanita juga sama pocong ini, aku lihatnya di situ. Jaraknya berdekatan atau dia jauh? Sebenarnya kan itu bukit kan itu luas semua ya Mas ya. Nah ini pocongnya sebelah sini nih, aku lihat nih bukit sebelah sini. Nah itu nggak terlalu jauh sih, kayak sekitar bedanya tuh 45 pohon gitu. Ya aku kayak bingung, ini kayak gini-gini kepala aku. Sempat bengong juga. Kayak sebelah-sebelahan mungkin dia di atas ya. Untung suami datang. Kayak aku tuh dikagetin juga, kaget gitu. Dan nggak sadar juga kalau dia udah datang gitu. Ternyata ya udah.
Mungkin kamu kenapa gitu ditanya sama suami, kenapa? Aku jadi bingung juga ceritanya gimana. Kalau aku cerita ntar juga percuma, dibilangnya feeling juga. Kalau aku nunjuk nanti aku salah juga gitu kan. Duh, aku takutnya di jalan nanti ada apa-apa ini gitu. Aku bisa sempat mikirnya ke situ juga sih Mas, takutnya kita ada kenapa segala macem gitu kan. Ya udah akhirnya udah bawa enjoy aja. Mungkin suami tahu, cuman kayak udah bawa enjoy aja, jangan terlalu dipikirin. Ibunya kemana katanya gitu. Ya, sempat nanya juga. Ibunya udah pulang buru-buru gitu kan. Yaudah ya kita pulang katanya gitu. Dan aku bingungnya kenapa ibu ini pulang, mangkok Indomie aku nggak diambil gitu. Dia langsung tutup buru-buru naik motor. langsung Ternyata meninggal gitu aja. Maksudnya kan berarti kan aku pelanggan gitu ya Mas ya. Kenapa aku tinggal gitu? Mungkin ibunya takut apa gimana gara-gara ngeliat yang itu gitu kan. Ya udah. Dan si ibunya ini sebelum dia pergi juga ngeliatinnya ke atas. Iya betul. Dia sambil ngeliatin kita sambil ngeliatin ke atas. Kalau mungkin ini ibu ini ngeliat apa gitu kan. Aku juga nggak terlalu berpikiran ke situ juga sih. Karena mungkin aku ngeliatnya kan karena kita dari luar gitu ya Mas ya belinya beli kopi atau Indominya ini gitu. Jadi aku pikirnya lagi nonton TV. Ngeliatnya ke atas begini ternyata ya mungkin aku juga nggak tahu juga sih ibu ini ngeliat apa. Cuman kenapa ditutupnya buru-buru itu jadi pertanyaan aku sampai saat ini gitu. Dan itu pun posisi masih jam 8 apa jam 9 Iya, gitu jam ya. 8.30. Tapi kan itu posisinya kan di malam Jumat juga sih, Mas. Gitu. Dan memang biasanya warung-warung kayak gitu kan tutupnya jam 10 harus ya. Iya, seharusnya. Jam 10. Karena kalau weekend juga sampai jam 12 tuh masih Iya, buka gitu. bahkan sampai subuh juga kayaknya masih buka. Paling kan banyak orang juga lalu lalang gitu kan. Ya udah akhirnya kita melanjutkan perjalanan sampailah kita di Bukit Pelangi. Kadang kalau di Bukit Pelangi itu kan jalanannya kan ada yang turun naik gitu kan. Nah itu kan ada salah satu rumah juga ya Mas ya, yang udah terbengkalai gitu rumah di situ. Nah di perjalanan itu kan memang penerangannya cuman hanya motor, dan itu aku juga ya itu iseng biasa. Aku tuh sebenarnya penakut, cuman iseng. Mata aku ini nggak nengok gitu. Aku nengok ke rumah itu. Bener aja Mas, aku nampakin tuh kayak kunti gitu. Ada juga di atas rumah ini. Itu tuh rumah terbengkalai di salah satu Bukit Pelangi itu. Karena kan ada tuh rumah tingkat besar juga sih di situ. Bilang, aduh apalagi nih, udah 3 kali aja begini. Ternyata yang pertama di tempat wisata, keduanya tempat yang kita nongkrong ngopi ini, terus kita ketiganya lagi Bukit Pelangi kayak gini. Feeling aku makin gak enak nih perasaan gitu kan. Terus setelah itu di jalan juga kayak aku tuh bawa asik, dan kan kayak bilang asik sendiri jatuhnya kan, karena suami juga lagi bingung gitu kenapa kamu jadi kayak asik sendiri gitu kan. Gak apa-apa gitu, ya udah aku bawa enjoy aja, ketawa apa gimana segala macam. Bahkan dalam hati juga aku sebenarnya takut gitu Mas. Ya udah akhirnya kita perjalanan gitu, tapi ya tetap penasaran juga. Pertama aku sampai ngeliat ke belakang begini, ternyata emang sambil gitu ya udah ngikutin arah jalan motor kita ini gitu, ngeliatin gitu. Ya udah karena memang ini ya aku berdoa lah gitu dalam hati. Kenapa bisa jadi yang kayak gini, apa feelingnya aku makin gak enak gitu. Ternyata pas itu nggak lama kemudian kita keluar dari Bukit Pelangi ini, kan masih ada tuh rumah-rumah di situ kan. Nah, di situlah ada pencahayaannya masih agak terang gitu lah. Suami pegang handphone di situ, suami pegang handphone. Dia di WA sama temennya, lu bro lagi di puncak ya, sinilah kita nongkrong dulu katanya gitu kan. Dia ngasih tahu aku, ini diajakin temen nongkrong, teman lamanya dia waktu training kerja dulu gitu. Kebetulan temannya ini tuh tinggal di daerah puncak juga, daerah Sentul gitu. Akhirnya kita kayak merencanakan untuk nongkrong dulu sebentar, tapi aku bilangnya udah nggak usah, udah jam segini. Ini gila lagi, udah jam 8:30 mau nyampe rumah jam berapa? Itulah alasan aku gitu kan. Karena emang dari orang tua aku sendiri sih kalau pulang malam kalau emang udah diizinin gitu ya nggak masalah gitu, asalkan bener gitu untuk tujuannya kemana gitu. Dan kalaupun ditelepon juga aktif nomor kita gitu kan. Ya udah setelah itu udah sebentar doang, gak enak tahu udah diajak gitu. Nah temennya ini tahu kita lagi di daerah Puncak Bogor, dia bikin status kalau kita lagi prewedding gitu. Jadi temannya ini ngelihat. Maksudku, kenapa sih harus sekarang gitu loh ini ntar aja lah next time-nya apa gimana. Sekalian aja kita undang dia. Itulah alasannya gitu Mas. Ceritanya akhirnya dari keluaran Bukit Pelangi ini, biasanya kalau dari keluar Bukit Pelangi itu kan kita ada yang jalur ke kanan itu arah ke Jakarta, dan jalur ke kiri itu kita ke
bundaran Sentul. Ternyata kita ngambil jalur ke kiri juga, arah bundaran Sentul. Nah di Sentul itu kan juga sepanjang jalan kan memang bagus ya jalanannya, cuman kan gelap juga, penerangannya juga agak kurang gitu. Dan di situ banyak kebun-kebun juga, aku kayak iseng gitu ngeliat kanan kiri. Memang sih selama perjalanan Sentul itu aku nggak ngeliat apa-apa. Itu biasa aja, enjoy gitu kan. Ternyata sampailah kita di bundaran Sentul ini. Banyak juga yang jualan kopi di bundaran Sentul ini. Jadi kita akhirnya nongkrong dulu sekitar ada sejaman deh gitu nongkrong. Yang asik sih cuma kayak suami aku sama temennya ini, karena aku juga masih kepikiran aja sih gitu sama yang tadi aku lihat gitu, ini sebenarnya apa gitu. Kita di aku lihat, semoga nanti kita nggak ada ngeliat apa-apa lagi gitu kan. Nah setelah sejaman itu kita pulang balik ke arah ke Jakarta itu sekitar jam setengah 10 ke jam 10. Itu terlalu malam banget. Akhirnya kita ngeliat maps juga tuh Mas. Di situ kita ngeliat maps karena emang nggak tahu jalan arah pulang juga gitu kan. Kita ngeliat maps, terus kita dari puncak dari Sentul itu kan kita lurus terus tuh. Dapatlah ada Tugu itu yang sebelum masuk tol. Itu kan kalau belok ke kanan, nah itu arah ke Jakarta sebenarnya untuk motor. Ternyata di maps ini kita disuruh lurus. Di maps ini mungkin belum diperbarui, apa memang maps ini gimana aku nggak paham. Mungkin tuh jalanan dulu sih Mas, cuman ya belum diperbarui aja kalau sekarang udah tutup jalanannya gitu. Ternyata sebelum masuk tol itu ada kolong. Ada kolong di situ, kita masuklah di situ. Kok gelap ini, nggak ada penerangan sama sekali, cuma cahaya motor doang. Kalau untuk motor Supra tahulah Mas gimana gitu kan. Penerangannya cuman kayak lampu kuning, nggak terlalu terang banget gitu kan. Gitu ya. Ya udah akhirnya kita masuk ke dalam kolong tol ini. Ya udah kita jalan terus. Ada orang mabuk juga sih Mas, banyak banget situ di bawah kolong itu. Kayak aduh, mikirnya aku udah aneh-aneh lagi gitu kan. Takutnya maksudnya kita sialnya nggak ini sama ini, malah sama orang ntar kita diginiin diresehin gitu kan. Gitu. Kebetulan aku juga situ sama suami berdua lagi pakai batik couple gitu kan. Jadi ada orang ini mesra banget tuh gitu. Jadi kayak digangguin gitu juga sih. Jadi suami juga agak ngebut juga untuk jalanannya gitu. Nah setelah kita lurus terus dari jalan ini, disitulah kita masuk sebuah perkampungan. Aku nggak bisa sebut namanya karena emang aku lupa sih Mas ya. Karena memang kan juga itu agak takut juga gitu, gelap juga, aku agak nyender ke bawah gitu muka aku gitu kayak nunduk gitu. Kayak mikirnya, aku nggak berani ngelihat, ini serem banget. Dan suami ngiranya aku tidur, ternyata enggak gitu kan. Kamu jangan tidur dong, temenin aku untuk ini ngobrol apa segala macam. Jadi ibaratnya kayak aku udah ngeliat tadi kejadian-kejadian aneh itu Mas, jadinya aku jadi kayak kaku gitu loh. Apalagi kita ngelewatin jalan gitu kan. Dan ternyata kita pas ngelewatin jalan sekitar ada 15 menitan kayaknya deh. Kok ini mapsnya makin gak jelas sih gitu kan. Jadi kayak bingung gitu. Bilangnya belok ke kanan tapi gak ada belokan kanan gitu. Aku juga bingung apa sinyal gitu ya. Tapi sinyalnya kita masih bagus kok di sini gitu. Sinyalnya masih oke gitu kan. Ya udah akhirnya kita jalan terus tuh Mas. Ternyata ada lampu tembak gitu. Lampu tembak tuh dari ujung sana. Oh itu ada proyek mungkin tuh lagi bangun atau apa. Aku bener sama suami tuh denger suara mesin. Suara mesin kayak orang proyekan gitu. Tapi masa ya malam Jumat orang proyek gitu kan. Apa mungkin lagi pada lembur gitu. Ya mungkin lagi ngejar waktu kali pas segala macam. Suami tuh selalu mikirnya tuh yang positif terus gitu. Sedangkan aku cara pribadi aku nggak bisa mikir positif gitu Mas. Ya udah akhirnya kita jalan terus sampai nemuin lampu tembak ini. Pas kita nyampe di titiknya, mana proyeknya? Nggak ada sama sekali. Kita tuh jelas banget dengar berdua. Aku sama suami benar-benar jelas banget berdua dengar suara kayak orang bangun proyek gitu. Ternyata nggak ada sama sekali. Tapi lampu yang tembak itu ada? Ada. Benar-benar lampu tembak banget Mas. Dari ujung sana tuh udah kelihatannya tinggi juga sih. Berarti pas ngeliat dengar suara kayak proyek lah ya. Di pas disamperin malah nggak ada. Nah terus suami bilang coba kita ke kesana lagi mungkin ada katanya gitu. Masuklah kita lurus terus nih. Lurus terus ternyata ini kan sebelah sini ada rumah gitu. Rumah cuman kayak dia agak tinggi juga sih Mas. Kayak dibilangnya bukit juga bukannya bukit sih. Cuman agak tinggi gitu ada rumah situ. Dari situ ada yang teriak, jangan masuk situ. Aku denger, suami juga denger. Cuma nengok begini nggak ada orang. Asal mula suara dari yang rumah itu? Iya. Jangan masuk situ, gitu. Aku bingung kan.
Cewek apa cowok suaranya? Anak kecil. Anak kecil. Jangan masuk situ, gitu. Gue bingung, itu apa? Sempat suami berhenti juga. Sambil ngeliat gini, kita ngeliatin ke atas bukit ini, nggak ada orang. Tapi emang ada pencahayaan sih, Mas. Nggak ada orang, tapi kita bingung, itu apa? Udahlah, mending kita putar balik, kita cari jalan yang lain. Kalau kita putar balik, nanti ketemu lagi sama orang mabuk yang tadi. Dan sangkanya kita iseng atau gimana gitu kan. Apalagi kan banyak orang yang sekarang ngiranya kita ntar sangkanya intel lah, mata-matain orang lah, apa gimana kan, nanti kita malah bahaya juga sama orang mabuk yang tadi. Mau nggak mau kita harus ngeliatin yang itu juga, Mas, ngikutin jalan maps ini, gitu kan. Kalau kita mundur ke belakang itu udah lumayan jauh, karena kita jelajahnya tuh dari bawah kolong tol ini sampai masuk ke posisi yang jangan masuk situ, yang ada yang bilang itu tuh hampir 20 menitan kita masuk ke dalam juga. Tapi emang jalannya emang agak serem juga sih gitu. Nyariin agak sungai-sungai, segala macem gitu. Ya udah kita ngikutin maps aja. Cuman itu udah bener-bener parah banget sih, Mas. Merindingnya minta ampun. Gila, parah banget. Aku sampai udahlah, nyerah, nggak mau lagi. Berarti kan kayak udah posisinya tengah-tengah. Maju salah, mundur juga salah gitu kan. Sampai suami tuh bilangnya mau ketemu sama makhluk aneh atau sama yang maksudnya ibaratkan manusia, cuman dia gangguin kita. Preman lah ya. Ini kita bingung juga kan. Aku juga secara pribadi takut juga gitu. Dia posisinya serba salah. Udah, kita percaya aja. Kita dilindungi kok sama Tuhan kayak gitu. Berarti di posisi jalan itu emang sepi berarti? Sepi banget. Ya itu kita cuma ngarepin ada orang. Pas kita dengar suara proyek tuh benar-benar senengnya minta ampun. Karena beranggapan bakal rame nih. Kan? Karena kan kalau orang bangun proyek gitu kan pasti rame banget gitu kan, Mas. Ternyata ya udah, harapan kita benar-benar pupus banget di situ kan. Jadi akhirnya setelah kita jalan terus lewat ini, yang dari feeling itu yang bilang jangan masuk situ. Bukan feeling, maksudnya kayak ada yang ngomong gitu, jangan masuk situ. Itu mana suara anak kecil, dan kita mau nggak mau ya udah kita abaikan suara itu. Kita benar-benar ngikutin maps lurus terus. Sampailah lurus, ketemulah lampu tembak yang ini. Lampu tembak yang tinggi itu, tiangnya itu kita nemu. Ini lampu tembaknya. Mana orang yang ininya, yang bangun proyeknya? Sama sekali nggak ada. Bener-bener kebun kosong, semua nggak ada sama sekali. Tapi sampai situ suara udah hilang ya, suara-suara tadi proyek itu? Nggak ada sama sekali. Sebelum yang tadi kita lurusin terus itu kan, yang sebelum ada bilang jangan masuk situ, ya itu nggak ada sama sekali suara proyek. Kita lurus terus, ya itu ada yang bilang, teriak begitu. Mungkin feeling kita aja kali berdua ya. Suami tuh masih bilangnya positif terus. Tapi feeling nggak mungkin ada kita berdua ini deh denger. Mana mungkin anak kecil jam segini masih bangun, ya mungkin aja, kita nggak tahu gitu kan. Dan sumber suara juga di rumah kosong atau rumah? Sebenarnya dibilang kosong aku nggak tahu sih, Mas, tapi ada lampu pencahayaan gitu, cuma agak jauh juga dia gitu. Intinya dari rumah tersebut lah suaranya si anak kecil ini ya. Ya kita masuk sampai ke hutan-hutan gitu sih, Mas. Gitu. Nyasar sampai ke hutan-hutan. Sampai ke hutan-hutan gitu. Itu benar-benar parah banget. Mungkin tuh jalanan kali dulu ya. Nah, aku nggak tahu juga gitu kan. Setelah itu ada pelang ini juga sih, Mas, pesantren. Kami bacanya di situ, pelang itu, pelang sekolah pesantren itu. Ya kita masih berpikir positif terus, nggak ada yang, maksudnya kita nggak nemuin orang yang proyek ini, mungkin pesantrennya ada di dalam. Pesantren kan nggak ini kan, maksudnya ditempatin orang gitu, nggak mungkin enggak gitu kan, pasti rame, ada pencahayaan juga gitu. Ya udah akhirnya kita lurus terus, nggak ada sama sekali. Kita sampai masuk hutan, nggak mungkin kali pesantren tengah hutan. Orang yang bener aja bangun pesantren tengah hutan. Tapi itu Mbak nggak tahu tuh di daerah mana nama jalannya. Kalau untuk jalannya aku lupa sih, Mas, karena emang udah pernah takut banget gitu. Fokus ngeliat map malah. Iya, mapnya juga parah juga gitu kan. Yang sering kita sampai bener-bener ke tempat tersebut gitu. Nah itu ujung-ujungnya, hutan itu kan berarti nggak ada nggak ada rumah sama sekali? Sama sekali, sama kanan kiri itu nggak ada rumah, nggak ada pencahayaan. Memang kita cuman ngarepin cahaya ya, motor ini doang. Kita lurus terus sampailah ke tengah hutannya itu. Nemulah kita gerbang, Mas. Gerbang tuh tinggi banget. Itu aku bener ya, karena mungkin aku udah takut sama suami berdua. Itu aku nggak tahu itu gerbang beneran atau bohongan, aku nggak sadar. Tapi tinggi? Tinggi. Warnanya hitam gerbang ini. Nah ini aku bingung nih, ini gerbang apa yang tinggi banget? Ketutup.
Ketutup mas gerbangnya, cuma kebuka kayak sedikit gitu. Tapi ini di posisi gerbang ini di jalan atau? Di tengah hutan ini. Oh, oke. Tapi jalurnya jalur jalan? Iya. Oh. Beneran. Ini tuh parah banget mas. Aku mikir, apa ini? Suami masih berpikir positif juga. Mungkin di gerbang pesantren katanya. Gila aja pesantrennya udah pelangnya di mana. Kita udah jalan di sini sampai berapa menit. Gak mungkin deh kayaknya. Persis banget mas. Itu kayak sekitar 200 meter ya. Jarak kita atau 100 meter gitu sih. Kita ngeliatin gerbang itu tinggi banget. Gerbang hitam ya? Iya, hitam tinggi. Itu mungkin gerbang pesantren katanya gitu. Udah deh ini makin gak jelas pikir aku gitu. Dan itu posisinya udah jam 11-an. Kita ngelewatin jalan itu. Dan suami ngingetin lagi. Dia bilang, oh iya ini malam Jumat ya. Aduh, aku tuh makin membara juga. Makin pikiran kacau. Iya, pikiran kacau banget. Ih, parah juga, udahlah. Jangan ngomong gitu dong. Jadi aku jadi yang berpikirnya yang dia bilangnya dia selalu berpikir positif, dia jadi negatif terus pikirannya kan. Jadi berpindah gitu pikirannya dia mas. Akhirnya kita terobos aja. Katanya gitu, nggak apa-apa. Kamu nunduk aja katanya gitu. Tapi kebuka gerbangnya? Itu kami lihat itu gerbangnya itu masih agak, ini kan gerbang gitu ya mas ya, dua gini. Itu masih agak kebuka gini. Itu sistemnya berarti dorong apa kan kiri gitu ya? Mungkin ya. Mungkin kebukanya begini kali ya gerbangnya itu. Okay. Ini cuma kayak gini doang. Itu kebuka dikit. Oke, ada jalan lah mungkin bisa Okay. Siapa yang mau buka tuh gerbang? Aku bilang kayak gitu. Sempat udah mau marah juga. Marah bercampur takut, itu udah parah banget. Aku pengen marah juga. Ya, udahlah. Siapa yang mau buka gerbang itu? Siapa yang mau turun? Aku bilang gitu sama suami. Sempat debat juga. Udah jangan dibikin debat katanya gitu. Kita turun bareng-bareng aja katanya gitu. Lucu aja. Cuma mau buka gerbang doang, kita harus turun bareng-bareng gitu. Ternyata sampailah di depan gerbang ini mas. Sampai depan gerbang ini persis banget deh depan-depanan sama kita. Dan suami itu mau turun buka gerbangnya. Dan itu gerbang kebuka sendiri. Kebuka sendiri? Sebelah kiri. Oh, sebelah doang berarti? Kebuka sendiri. Aku kaget dari yang awalnya nunduk. Aku tuh kalau takut tuh pasti nunduk. Gitu, jadi awalnya nunduk begini. Tiba-tiba, udah aku bengong. Suami juga di depanan motor itu jadi gak ada angin, gak ada apa, kok kebuka nih gerbang. Jadi kayak benar-benar disambut mas. Itu kayak ngebuka sendiri, tapi benar-benar gak ada orang berarti? Gak ada orang sama sekali. Aku sampai ngeliat ke belakang gak ada orang. Gak ada angin, gak ada apa gitu. Mungkin kalau ada angin mungkin kita berpikirnya angin gitu. Cuman gak mungkin juga angin segede apa sih angin buka gerbang segede itu gitu kan. Apalagi gerbangnya besi gitu kan. Gue pikir, itu apa nih? Kira kita bengong juga di situ. Dan di situ mas kita sempat bengong itu sekitar semenit 2 menit kan itu. Barulah di situ kita disambut sama mereka. Sama makhluk-makhluk ini. Aku ngelihatnya ada mbak-mbak sama mas-mas tuh pakai baju adat Jawa. Kayak bener-bener dibuka gini. Kan baju adat Jawa kan yang segini ya. Kayak agak kemben gitu tuh. Pakai batik-batik. Kita juga posisi lagi pakai batik. Batik kita sama lagi yang aku lihat sama yang ini. Kok bisa menyerupai itu. Jadi pas mbak masuk disambut tuh ya sama sosok-sosok gerbang itu kebuka. Semenit 2 menit kita agak bengong. Sambil kita bingung juga. Maksudnya apa ini? Dan suami bilang, mungkin ini orang iseng. Gak mungkin lagi udah nih, gak mungkin orang iseng, gak ada orang iseng di sini. Seniat gitu. Itu juga ya, pakai baju Jawa gitu. Iya, kita ngeliatnya begitu. Itu apa? Udahlah, aku sampai gak berani turun motor, kakiku udah tremor banget, sampai udah lemes banget. Mungkin kalau dibilang mau pingsan aja kali di situ aku. Suami juga udah kayak udah lemes juga. Ternyata yang aku lihat dari tadi itu emang ya aku nggak ada bohong sama sekali gitu. Mungkin ini pertanda gitu kan. Ya udah kita lihat kayak benar-benar disambut. Dia pakai baju adat kayak gitu, adat Jawa gitu. Batiknya juga sama lagi sama kita. Ini parah banget. Bisa sama ya? Parah. Tapi memang modelnya nggak sama sih. Cuman ya kayak adat Jawa gitu kan. Iya. Kita batiknya sama. Kebetulan situ aku pakai batiknya warna ungu waktu itu. Batik ungu. Parah banget dah. Tapi mereka sosok itu diem aja tuh ngomong sama Mbak. Sosok yang tadi Mbak lihat yang pakai baju adat itu. Apa cuma diem aja atau ada obrolan apa gitu? Diem mas. Diem aja ya? Diem. Tapi dipersilakan lewat?
pas kita bengong itu kan sekitar semenit 2 menit kita agak bengong juga karena bingung juga kok gerbang ini kebuka sendiri gitu. Sedangkan di gerbang itu kan kita kan transparan gitu ya Mas ya, jadi kita masih bisa ngeliat ke depan lurus jalan gitu. Kecuali kalau gerbangnya ketutup gitu kita nggak bisa ngeliat ke dalam, mungkin kita masih mikirnya orang. Ini benar-benar transparan gitu, nggak ada hambatan sama sekali. Gerbang jeruji gitu mungkin ya kelihatan ya. Kita bisa ngeliat lurus terus. Tapi itu di gerbang itu apa manjang? Gerbangnya apa di sini ada tembok kah? Nggak ada. Nggak ada. Itu Nggak berarti ada. gerbang Ini kayak doang? cuman Bentuk jalan doang gitu? Iya, bentuk jalan. Oh. Cuma sejalan itu doang Mas gerbangnya. Nutup Dan jalan itu doang. juga sebelah sininya hutan. Kalaupun kalau kita lewat sini juga tanpa gerbang itu sebenarnya bisa, cuman takutnya kan ada lubang atau apa, kita mikirnya gitu kan. Kayak cuma muterin mungkin bisa ya? Iya, sebenarnya sih bisa aja. Cuman kok aneh gerbang cuma segini doang mikirnya gitu kan. Ini cuma emang benar-benar tuh gerbang kayak nutup yang akses jalan tersebut ya. Akhirnya suami sempat bengong juga di situ. Aku langsung memberanikan diri untuk ngomong ke dia. Udah, kita udah nggak benar ini, kita putar balik. Tapi aku ngomong sambil nunduk karena aku nggak berani. Ternyata pas suami nyamperin aku, nanti pas dia ini nyamperin aku balik ke motor, itu Mas keluar semua tuh. Kayak, kayak kita tuh kayak pernah nonton Kiang Santan tuh dayang-dayangnya kayak gimana sih? Kayak gitu, aku ngeliat persis banget. Kayak dayang-dayang kerajaan. Yang Berarti cowok pakai-pakaiannya begitu semua ya kayak zaman-zaman adat dulu ya. Mungkin entah itu aku lagi berpikirnya negatif atau gimana ya. Cuman aku bener-bener lihat persis banget. Sampai aku mau teriak juga udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah tremor semua dan aku udah nggak bisa lah, udah. Udah lemes lah gitu ya. Kami juga pas mau muterin balik motor, aku nggak turun. Gitu akhirnya pas dia puter balik, motornya juga motor Supra yang harus disela. Bingung juga. Nggak bisa langsung starter gitu aja. Disela juga, selanya agak gimana gitu. Berarti emang penampakan yang Mbak lihat ini emang nggak ada interaksi sama sekali. Dia mereka cuma nampakin aja lah gitu ya. Cuman kayak disambut pas buka gerbang itu sih Mas. Tapi mukanya aneh nggak sih Mbak? Mukanya aneh lah Mas pasti. Aneh. Bukan Tapi maksudnya bukan manusia pada umumnya. Maksudnya nggak hancur atau pucat gitu banget. Kayak orang yang udah kerendam air tuh berapa lama tuh kayak gitu. Pucat banget. Kayak aku nggak bisa ngomong sih. Benar-benar parah banget, merinding banget sih aku. Kacau sih, kacau. Itu bisa ketemu begitu. Iya bener. Dan kalaupun warga ya, nggak ada seniat itu sih kalau buat nakutin orang. Ini kan, mereka ini Indonesia ngepranknya sampai begitu banget, udah parah banget gitu kan. Terlalu niat kalau kayak gitu. Apalagi posisinya itu malam Jumat juga itu Mas. Ini udah nggak bener. Akhirnya suami muterin motor, aku masih di atas motor, aku nggak mau turun. Suami juga nggak maksa aku untuk turun kan. Dan itu pas diselam motornya juga itu nggak bisa. Kira kita putar balik lagi Mas. Kita putar balik lagi. Dan suami katanya di situ, tapi dia nggak langsung cerita sih waktu itu. Dan suami katanya pas kita keluar dari hutan itu, dari tempat tersebut dia baru cerita dia dengar suara gamelan gitu. Oke. Ada Jawa kayak gitu. Di tempat yang TKP tadi ya? Cuma dia nggak mau cerita sama aku biar aku nggak terlalu takut. Tapi dia nggak ngelihat kayak pasukan dayang-dayangnya ini. Cuma aku yang ngelihat. Jadi dia dengar suaranya, aku dengar yang kena tampakannya itu. Tapi kalau yang tadi yang cowok cewek itu yang penampakan itu, suaminya ngeliat nggak? Iya ngelihat. Ngelihat kalau yang pas buka gerbang ya? Ngelihat, makanya situ aku benar-benar ngelihat parah banget itu. Aku langsung berdua aja ngelihat. Makanya kan aku bilang tadi sempat bengong. Sampai bengong sejam 2 jam. Maksudnya semenit 2 menit gitu kan. Tapi emang pas keluar si dayang-dayangnya Mbak doang yang ngelihat, suami malah nggak lihat. Ya aku dari awalnya nunduk gini, kan mata kita kan gini kan agak kelihatan juga ya Mas ya. Nunduk begini, kok makin banyak orang ya? Munculnya dari langsung tiba-tiba aja gitu dari belakang situ ya? Jadi kayak bener mereka tuh baris gitu Mas. Banyak dong. Tengah-tengah yang tadi yang berdua itu ini nggak tahu penampakannya ini suami istri apa gimana ya. Aku nggak ngerti itu pokoknya pasangan cewek sama pasangan cowok pakai baju adat Jawa itu batik dan itu ya. Dikelilingin. Dibilang aku ngitung juga enggak karena aku udah ketakutan Mas. Kayak itu agak panjang gitu. Pokoknya segerbangan itulah posisinya lusan segerbangan itu. Banyak tuh. Dan aku di situ langsung udah
Gue pingsan sekalian biar besok pagi tuh bangun. Bener-bener. Gitu sih. Tapi pas suami dengar suara gemelan ya tadi Dia ya, nggak langsung cerita ke aku. dia nggak langsung cerita sih. Dan Mbak juga nggak dengar apa-apa Enggak, jadi ya. aku nggak dengar apa-apa. Oke. Nah balik lagi ke yang tadi nih, yang pertama, yang penampakan nenek-nenek ya Mbak ya. Itu kan pas lagi sesudah foto prewed atau lagi proses prewed? Pas proses sih. Pas proses. Kan kru kameramen banyak tuh. Ada yang lihat nggak? Enggak. Mereka nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang lihat. Kenapa aku bilangnya mereka nggak ada yang lihat? Karena emang suami ngomong, Mas melihat itu nggak Mas? Kan nggak ada kan? Kamu aja feelingnya. Terlaluan, berlebihan katanya gitu. Suami sempat nanya ke kru yang lain ya? Sempat krunya juga ngelihat, nggak ada apa-apa. Biasa aja gitu. Tapi pas posisi mereka pada ngeliat ke pohon tersebut, kan Mbak juga ngeliat dong pasti ke pohon tersebut kan. Nah itu dia masih ada sosok ini atau emang masih udah nggak ada? Cuma pas aku debat sama suami itu ada masih. Udah nggak ada lagi. Pas aku nanya udah nggak ada lagi. Oke. Dan itu nenek-nenek ya. Di situ sih Mas. Tapi perkiraannya mungkin sosok yang sama pas ketika yang tadi foto candid. Iya. Perkiraan Mbak itu sama ya Iya, sosok mungkin. itu. Kemungkinan sih ya. Cuma aku nggak terlalu karena cuma bayangan doang sih. Dia nggak terlalu jelas. Ke siluet gitu mungkin. Oke. Bener-bener tuh rambutnya putih, tapi nggak kelihatan baju sama ininya sih. Cuman kayak mukanya doang, agak setengah muka gini, candid gini foto. Oh, yang difoto. Sayangnya dokumentasinya hilang aja. Kalau aku ada dokumentasinya, kalau ada seru juga. Iya. Nah itu kan yang ke pas pulangnya yang di Bukit Pelangi ya Mbak, yang ngeliat pocong sama kuntilanak ya. Nah itu mereka nampakin mukanya juga nggak sih, kayak ngeliatin Mbak atau ngarep belakang? Ngebelakangin sih Mas. Ngebelakangin aja ya. Cuman kalau Poci ini aku lihatnya tuh mukanya agak hitam gitu sih. Oh berarti kalau Poci ini marap ke depan berarti? Marap agak begini. Cuman kalau yang Kunti ini ya dia ngebelakangin aku. Bener-bener. Nah yang pas turun lagi tadi di mana tuh yang lihat kuntilanak juga? Di Bukit Pelangi juga. Oh di Bukit Pelangi ya, di rumah ya? Yang ini kan pertama kan kejadiannya kan di warung tempat aku minum itu gitu kan, sama makan gitu. Terus yang mau pulang ini juga arah Bukit Pelangi juga. Sama ya, ngeliat juga. Dan itu emang sosok cewek doang? Iya, tapi dia ngeliatin kita Mas. Soalnya kayak berarti kan jadi kan ini rumahnya ini kan kayak dari depan sini ada, sini ada. Jadi kalau kita lurus sini dari sini kelihatan. Terus kita kalau kesini juga kelihatan juga di sini gitu kan. Jadi kayak 3 sisi sih rumah ini. Jadi setiap aku nengok, setiap sisinya ini aku tengok ada, setiap sisinya ada. Samping ada, tengah ada, belakang di sampingnya juga ada gitu. Jadi sampai aku ngeliat begini. Jadi kayak sambil ngeliatin naik motor gitu. Itu ke apa menurut penglihatan Mbak itu orang atau bukan? Dibilang orang sih nggak seniat itu sih Mas ya. Oke, pakai baju putih berarti. Dan itu benar-benar aku lihatnya pucat sih mukanya, cuman cuma setengah doang, setengah gitu doang. Cuman kayak udah ngeliatin gitu doang. Sambil akan nunggu dia kayak ngeliatin jalan. Kan memang rumahnya tinggi tuh di situ. Serem juga sih kalau cuma dilihatin juga kan. Merinding juga, apalagi kalau kita penakut. Aku nggak situ kayak udah asik sendiri, aku bilangnya yang tadi itu. Jadi kayak dibilangnya orang nggak normal aku ya. Karena emang suami nggak tahu. Karena kalau aku bilang, karena kan ada orang bilang kalau ngeliat gitu jangan ngomong katanya gitu. Takutnya nanti diikutin katanya gitu. Aku nggak mau hal itu kejadian. Walaupun cuman bilang itu mitos ya Mas ya, cuman tetap aja aku ya mungkin mitosnya itu siapa tahu lagi keberuntungannya di kita beneran gitu kan. Tapi berarti yang sosok si kuntilanak ini emang bukan si nenek-nenek ya? Bukan. Berarti emang beda ya? Beda lagi. Oke. Kalau misalkan itu emang nenek-nenek berarti kan ngikut dari atas dia. Iya. Ya kan? Berarti ngikutin Mbak dari atas berarti. Tapi kalau ini emang bener-bener pure beda lah ya? Iya, beda. Beda. Sosoknya beda-beda sih aku lihat. Oke. Nah, yang penasaran lagi nih tadi yang gerbang nih. Tadi yang gerbang nutup itu aksesnya akses buat motor doang atau bisa buat mobil sih Mbak? Sebenarnya kalau untuk jalan sih buat motor mobil cuma masih bisa. Berarti lumayan lebar lah ya jalannya. Cuman kan memang karena udah dibalurin semak-semak gitu. Jadi ya begitu. Aku juga nggak terlalu ini banget jelas. Gitu. Tapi setidaknya lumayan gede lah ya. Betul Mas. Udah balik lagi tuh dari cerita yang itu kita putar balik lah kan.
Akhirnya tiba-tiba nih Maps nih, nggak tahu kenapa ya Mas, bener sendiri Mapsnya. Bener. Kita putar balik, dia ngarahin ke jalan perumahan perkampungan di situ. Padahal awalnya arahnya ke situ ya, yang tadi gerbang. Oh. Memang dari situ juga memang agak lumayan jauh juga kita ya. Berarti kalau pas masuk itu berarti Mbak nggak nerobos lewat ya? Enggak, kita ngikutin Maps tetap. Iya, sempat bengong dulu lah di situ ya kan. Yang gara-gara ngeliat tadi tuh yang penampakan Jawa itu. Dan Mbak mutusin buat putar balik. Ya bisa juga yang mau masuk ke dalam, Mas. Tapi masih ada, perkiraan Mbak masih ada jalan di sini ya? Karena kan memang kita masih kelihatan jalannya. Cuma gerbangnya gini doang. Jadi di balik, ibaratnya di balik gerbang itu emang udah ada akses jalan lagi ke sana. Iya, masih tetap tutup hutan terus. Tuh lihatnya. Ibaratnya kalau kita ngikutin belok kanan belok kirinya udah nggak kelihatan kali Mas, karena banyak pepohonan gitu. Makanya saya bilang, ini disuruh belok ke kiri, tapi nggak ada belokan kirinya. Gitu. Oke, nah ini mungkin bagi penonton yang tahu tempatnya nih, yang di daerah-daerah situ ya, barangkali tahu apa itu gerbang apa, kita kan nggak tahu ya Mbak ya. Apa emang ada cerita apa di balik gerbang itu, kita nggak tahu. Nah, komen-komen lah di bawah, pasti tahu lah. Karena mungkin kan juga posisinya kan masih takut juga sih ya Mas, jadi kayak kita nggak bisa nentuin itu benar apa enggak. Karena emang suami sendiri pas turun dari motor dia nggak megang gerbang itu. Begitu gerbang itu kebuka, siapa yang juga yang mau megang gitu kan. Sempat bengong juga. Jadi kita pas putar balik diarahin sama Maps ini, ternyata benar juga nih jalanannya. Kita ngelewatin perumahan gitu. Cuman rumahnya ini dibilang ada penerangannya nggak terlalu terang banget, masih ada kebun-kebun kosong lah. Gitu. Jadi kayak berarti kan kayak rumah 2 nih, kebun kosong, rumah lagi gitu Mas. Jadi malah lewatnya ke perkampungan lah ya. Iya, perkampungan gitu. Tapi pas udah lewat situ udah aman ya? Udah aman sih, menurut aku udah aman. Tapi tetap kita masih kayak takut. Aku juga masih suka ngeliatin ke belakang Mas. Itu feeling kita berarti di situ aku kayak udah kayak orang stres, minta dikejar apa gimana gitu kan. Kayak udah banyak inilah mikir macam-macam lah. Udah overthinking. Nah tadi kan Mbak lewat yang sebelum gerbang sempat ngelihat banner pesantren ya Mbak. Dan itu nggak nemu tuh berarti pesantrennya? Enggak, sama sekali nggak nemu. Tapi nama pesantrennya tahu nggak Mbak? Aku nggak terlalu fokus ngeliatin, karena yang benar kan kita sambil naik motor gitu kan, wah ada plank pesantren tuh, ya udah terus aja. Untuk nama-nama bacanya enggak. Oke. Nah buat ini nih buat patokan para netizen nih. Nah di situ ada palang pesantren tapi dia nggak tahu ya itu pesantren apa. Dan pokoknya abis ngeliatin apa banner itu ya pesantren, maju dikit ada gerbang itu. Gimana dikit sih lumayan lah ya, lumayan jauh. Jauh juga ke dalamnya. Dan intinya juga gerbang apa gitu kan. Iya, bingung juga gitu. Cuman buat misah jalan, dibilang misah jalan nggak berguna juga. Iya. Bener. Oke. Nah tadi kan berarti habis ngelewatin tempat tadi itu kan udah keluar ya Mbak ya, udah lewat Maps. Dan itu keluarnya lewat mana sih Mbak? Kayaknya aku kalau untuk ini sih kayak ngelewatin gang gitu nih Mas. Tapi gangnya agak besar juga. Misalnya untuk diaksesin untuk motor, tapi kalau untuk mobil nggak bisa. Cuma masih banyak perumahan juga lama-lama. Udah ketemu rumah ya? Iya, udah banyak banget tuh. Yang tadinya dari 2 rumah terus kebun gitu kan, kebunnya panjang, terus 2 rumah lagi, kebun panjang lagi. Dan ini jadi kayak benar-benar padat gitu, padat penduduk. Dan situ benar-benar kita lega banget. Tapi sempat ketemu warga sekitar? Kalau untuk ketemu warga sekitar juga enggak sih. Karena kan emang udah jam 12-an kali ya Mas ya. Kita dibuatin di situ kesasar kayak gitu udah agak lama juga. Dan ternyata pas kita keluar dari perumahan ini, ketemulah pom bensin. Di situlah kita isi bensin. Eceran atau? Dibilangin pom bensin mini. Pom bensin mini. Okay. Dari itu juga Pertamina juga sih. Cuman masih ada orang yang jaga ya? Masih ada. Mungkin 24 jam ya Mas ya, di situ. Ya udah kita ngisi bensin. Untungnya pas kita kejadian kayak gitu tuh bensin kita full. Kalau enggak mungkin ya kita nggak bisa pulang atau gimana gitu kan. Sempat bertanya juga nggak sih sama si tukang bensin ini? Iya, kita pasti nanya. Oke, nanya tentang malah masnya duluan yang nanya tukang bensinnya. Mbak kenapa berdua pucat banget katanya gitu. Masnya kenapa Mbak pucat banget? Emang kita kayak udah tergesa-gesa gitu. Kayak udah gitu ya. Udah benar-benar nggak bisa berhenti tuh. Nafas kita tuh benar-benar kencang banget. Ternyata ditanya. Barulah suami cerita. Mas tadi kita ngelewatin ini, diceritain lah dari awal. Kita masuk kolong Sentul, terus ngelewatin ini segala macam. Diceritain juga untuk kita ketemu pulang pesantren.
Terus ada sungai-sungai Yang katanya. gerbang ini. Ya. Kalau aku nggak cerita banget sama Mas ini karena aku masih shock banget gitu. Tapi tanggapan dari tukang bensin itu gimana? Baru dia ngomong, itu jalan udah nggak kepake udah lama. Kalau boleh tahu dari kapan Mas? Baru situ aku ngomong juga. Kalau boleh tahu dari kapan Mas gitu kan. Ternyata tukang bensin ini kalau untuk dari kapannya saya udah lupa banget Mbak. Kayak tahun 90-an deh katanya gitu. Udah kepake lagi jalan itu. Sempat juga katanya ada beberapa motor juga yang lewat. Cuma seharusnya ditutup. Tapi kita lewat situ nggak ada jalan yang ditutup gitu. Mungkin nutupnya yang gerbang itu mungkin. Kita juga nggak tahu sih. Iya kan kemungkinan ya kita juga belum tahu. Tapi kita ceritain sama Mas ini, Om bensin ini. Kita nemu gerbang di dalam gini-gini. Terus dia bilang gerbang apa? Sebelumnya nggak ada gerbang atau apa gitu. Di dalam itu cuma ada perumahan, cuma ada digusur Mas. Gitu. Bahkan tukang bensinnya juga nggak tahu tuh kalau ada gerbang berarti. Mungkin salah lihat atau gimana Mas? Gak mungkin kita mastiin lagi balik lagi gitu kan? Bener. Itu hal yang bodoh banget gitu, ibaratnya kita balik lagi untuk mastiin. Oke. Bahkan orang situ pun juga kaget mungkin ya ada gerbang di mana gitu kan. Oke. Soalnya itu udah tutup tahun 90-an jalan gitu. Iya. Maksudnya kayak perumahan gitu udah pada nggak ada. Terus kayak hutan ya. Iya, benar-benar full hutan banget Mas. Set. Nah, oke. Nah nih, bagi kalian nih yang tahu wilayah itu, tulislah di kolom komentar ya, apakah benar itu gerbangnya ada atau emang gitu cuman kita doang yang lihat gitu ya. Nah, barangkali ada yang orang-orang situ udah komen lah di bawah ini gitu ya. Oke, sekian nih cerita dari Mbak Ocha untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Mbak Ocha udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian, gue mau ngingetin lagi yang punya cerita atau pengalaman horor dan ingin bercerita juga seperti Mbak Ocha, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, gitu aja. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Ocha juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.